Halo teman-teman, salam sehat selalu untuk kita semua. Kita akan ngobrol saat ini bersama dengan saya, Bung Ropang, soal kemungkinan apakah Chelsea mampu melakukan balas dendam ketika pada Februari yang lalu tim asuhan Thomas Tuchel ini kandas di babak final Carabao Cup atau Piala Liga. Mereka bermain imbang 0-0 dalam 120 menit melawan The Reds dan akhirnya tumbang lewat adu penalti 10-11. Pada hari ini, Sabtu pukul 22.45 waktu Indonesia bagian Barat, Chelsea akan melakoni laga final yang kedua mereka pada musim ini. Setelah Carabao Cup, mereka ketemu dengan lawan yang sama, Liverpool, juga di tempat yang sama, Wembley. Inilah kesempatan bagi Cesar Azpilicueta dan kawan-kawan untuk kembali berhitung dan melakukan pembalasan melawan tim yang mengalahkan mereka di Carabao Cup. Namun tidak semudah itu pasti. Ini pertarungan yang akan berlangsung alot, seru, dan bukan tidak mungkin akan terulang lagi yang sangat menegangkan. Di Carabao Cup, walaupun kedudukan itu 0-0 tanpa ada gol, tetapi sepanjang laga itu menegangkan. Ada gol-gol yang tercipta namun dianulir wasit karena sudah berbau offside. Itu terjadi juga bagaimana dengan gol dari Joe Matip yang kemudian dianulir. Ada gol dari Kai Havertz, ada gol juga dari Lukaku saat itu. Dan apakah dalam pertandingan ini kembali akan tersaji duel yang sangat seru? Saya rasa bisa saja, karena ini melibatkan dua tim di antara tiga tim terbaik yang ada di IPL. Ada City, ada Liverpool, dan ada Chelsea. Karena kalau bisa melihat, inilah tim-tim yang punya kedalaman skuad yang bagus. Dan memang antara City, Liverpool, dan Chelsea ini berada di tiga besar di klasemen sementara. Dan tiga-tiganya sudah pasti lolos di Liga Champions pada musim yang akan datang. Chelsea itu lolos ke babak final Piala FA setelah mengalahkan tim sesama London, Crystal Palace, dengan 2-0 di semifinal. Sementara Liverpool lolos ketika mereka mengkandaskan ambisi dari Manchester City di semifinal dengan kemenangan 3-2. Maka bertarunglah Chelsea melawan Liverpool, dan Chelsea ini kalau boleh dibilang dalam 4 musim, bahkan kelima musimnya, itu mereka lolos ke final 4 kali. Satu-satunya yang mereka tidak lolos ke final itu pada 2019 saat Manchester City mengalahkan Watford di final Piala FA dengan 6-0. Nah, mereka terakhir kali lolos ke final dan juara pada 2018 ketika Eden Hazard menentukan kemenangan lewat penaltinya di menit ke-22 saat menghadapi Manchester United saat itu. Ini menjadi gelar terakhir dari 8 gelar yang diraih oleh The Blues sepanjang sejarah mereka, ketika mereka memulainya pada tahun 69-70 untuk pertama kali juara, dan terakhir di 2018. Di 2020 mereka juga lolos ke final Piala FA, namun kandas dari tim sesama London, The Gunners Arsenal, kalah dengan 2-1, di mana ambisi Chelsea itu berhasil diredam oleh Pierre-Emerick Aubameyang. Nah, setahun kemudian atau tahun lalu di 2021 mereka juga ke final, namun digagalkan dengan gol tunggal dari pemain asal Belgia yang bermain untuk Leicester City, Youri Tielemans saat itu, sehingga kembali gagal upaya ambisi Chelsea untuk meraih gelar juara yang ke-9 kali di pentas Piala FA, piala yang bisa dibilang tertua ya, yang diadakan di Inggris bahkan di dunia. Dan sekarang mereka merajut kembali mimpi itu untuk bisa meraih gelar juara setelah dalam 2 musim terakhir berturut-turut mereka digagalkan oleh Arsenal dan Leicester. Dan ini kembali mereka hadir di final, seperti menjadi langganan bagi Chelsea untuk selalu ada di final Piala FA. Jadi memang tim yang paling banyak di dalam 5 musim terakhir yang selalu berada di babak final. Namun ada rasa penasaran pasti bagi semua pemain Chelsea karena kegagalan 2 pertandingan
final terakhir. Mereka akan tumpahkan di saat mereka menghadapi musuh besar mereka, yaitu Liverpool yang kebetulan mengalahkan mereka di Carabao Cup. Pasti Tuchel tidak akan mudah, tidak segampang seperti yang dikatakan bahwa Chelsea bisa mengalahkan Liverpool karena ini tim yang bagus. Liverpool lagi on fire pada musim ini dan bisa menempatkan mereka pada posisi berpeluang meraih 4 gelar. Walaupun di IPL itu agak tipis karena City ada di atas saat ini, namun tetap kesempatan itu masih ada. Dan di 3 penyelenggaraan mereka sudah raih Piala Carabao dan masih ada 2 FA ini, dan 1 lagi mereka hadir di final melawan Real Madrid. Real Madrid mengalahkan Chelsea di perempat final di Liga Champions sebelum mereka memukul Manchester City, klub Inggris lainnya, di semifinal. Pasti duel antara Chelsea dan Liverpool ini banyak dinantikan. Banyak yang ingin menonton apakah Chelsea bisa meraih kemenangan untuk melakukan pembalasan. Mereka tidak akan memainkan salah satu gelandang terbaik mereka, yaitu Mateo Kovacic dan cedera. Dengan kemungkinan lain N'Golo Kante yang juga tidak bisa bermain karena saat terakhir mereka mengalahkan Leeds dengan 3-0 di Elland Road. Di sana tidak terlihat memang sama sekali. Kante yang ada juga di bangku cadangan tidak ada, dan Kovacic mengalami cedera sehingga dia tidak akan bermain melawan Liverpool. Liverpool juga kehilangan gelandang terbaik mereka juga, Fabinho, yang tidak akan hadir dalam pertandingan ini. Namun terlepas dari itu, skuad Chelsea dan Liverpool adalah skuad yang sangat bagus, dihuni oleh pemain-pemain yang terbaik di Inggris, selain juga dengan pemain-pemain Manchester City. Nah, kita lihat bagaimana Tuchel ini untuk bisa memainkan starting 11 dia menghadapi Liverpool. Di bawah Mister pasti Mendy. Kalau bermain dengan 3 back, kemudian ada 4 gelandang, di depan juga ada 3 pemain dengan mengubah dengan varian mereka yang akan ditampilkan oleh Tuchel, 3-4-1-2 dengan 2 pemain yang lebih didorong ke depan. Saya rasa selain Mendy di bawah Mister itu 3 itu Azpilicueta bisa dimainkan. Kemudian ada Thiago Silva dan Antonio Rudiger. Memang Chelsea masih punya Malang Sarr, ada Chalobah juga di sana yang bisa dimainkan. Namun ini yang menurut saya bisa dilepas oleh Thomas Tuchel. Nah, siapa 4 pemain yang akan berdiri di garis tengah ini? Di kanan mungkin Reece James yang akan bermain. Di kiri Alonso. Sementara 2 di tengah, ketika Kovacic dan N'Golo Kante tidak ada, Jorginho adalah pilihan paling pas. Ditemani oleh Loftus-Cheek yang akan bermain di posisi ini. Di depan tergantung sekarang dari Tuchel untuk memainkan apakah 1 di belakang 2 pemain depan atau hanya menggantungkan misalnya Lukaku dimainkan di depan. Dengan di tengah itu menarik Havertz dan juga Mason Mount untuk berdiri di belakang Lukaku. Atau Mason Mount yang berdiri sendiri dengan mendorong Havertz dan Lukaku di depan. Nah, opsi lain yang bisa dimainkan adalah Lukaku menjadi cadangan, Havertz akan main di sana, dengan kemungkinan juga ada Ziyech atau Pulisic, atau dengan Timo Werner. Sekarang tinggal melihat bagaimana kejelian dari Thomas Tuchel untuk bisa memainkan starting 11-nya dengan pas. Lukaku lagi oke. Sejauh ini dia sudah membuat 8 gol. Walaupun tidak ada assist di Liga Primer. Termasuk ketika dia mencetak gol ke gawang Leeds dalam pertandingan terakhir. Karena Chelsea itu dalam 3 laga terakhir itu tidak menang ya. Setelah imbang lawan MU, kemudian kalah lawan Everton, imbang lawan Wolves, dan terakhir mereka menang melawan Leeds. Ini yang memacu motivasi mereka sebelum mereka melangkah masuk ke Wembley untuk menghadapi tim kuat seperti Liverpool. Dengan pemain-pemain, saya pikir Mount akan menjadi kunci. Walaupun di sana ada Havertz yang sejauh ini juga sudah mencetak 7 gol, ada 3 assist di Liga Primer, tetapi mereka punya pemain kunci yang menurut saya yang paling berbahaya adalah Mason Mount. Mason Mount ini yang bisa menentukan, saya pikir, kemenangan bagi Chelsea. Sayang pemain ini ketika di final Carabao, dia sudah berhadapan one on one saat itu dengan Kelleher, tetapi dia tidak mampu mencetak gol. Ada 2 kesempatan di babak pertama sekali, dan di babak kedua bahkan dia tinggal
mencocor bola ke dalam gawang, namun tembakan pelan dia hanya mengena tiang sebelah kiri dari leher dan tidak menghasilkan gol, padahal dia berdiri pada posisi onside. Kalau masuk, bisa aja Chelsea bisa menjadi juara dan tidak ada adu penalti. Nah, pemain-pemain Liverpool pasti sudah tahu Jurgen Klopp akan menyuruh bagaimana mereka untuk bisa menghambat pergerakan dari Mason Mount ini. Memang ada punya kekuatan dengan Harvard yang berbahaya, tapi Mount yang sudah mencetak 11 gol bersama dengan Chelsea di IPL, ada 10 assist dari pemain ini. Makanya wajar kalau Klopp bisa menempatkan pemain yang bisa untuk mengawasi pergerakan, mempersempit ruang dari Mason Mount ini yang selalu muncul dari lini kedua. Coming from behind dia sangat berbahaya sekali. Pemainnya satu ini. Ini menjadi tugas bagi Hendo, bagi Naby Keita yang ada di tengah, dan juga dengan Thiago Alcantara untuk bertarung di sana. Pasti kontrolnya ada kalau di tengah itu ada dua pasti. Dengan Jorginho dan Loftus-Cheek. Juga berbahaya dengan Loftus-Cheek ini yang selalu bisa membantu serangan di saat Chelsea bisa menekan, menyerang. Ini juga pemain yang bisa membuat sesuatu yang menjadi malapetaka bagi gawang Liverpool kalau dia tidak diantisipasi dengan baik. Jadi memang pertarungan di tengah akan sangat menarik di antara Chelsea dan Liverpool. Nah, kemudian kedua tim ini memiliki back sayap atau full back yang sangat bagus. Chelsea itu punya Reece James memang ada di kanan dan ada Alonso. Mereka akan bertarung saya kira dengan full back terbaik yang ada di The Reds. TAA atau Trent Alexander-Arnold dan Andrew Robertson. Ini juga menjadi pemain dengan tingkat pengumpan terbaik di IPL sejauh ini. Selain Mo Salah, dua pemain fullback ini yang harus bisa diantisipasi juga oleh Reece James dan juga oleh Alonso. Karena bermain dengan 3 back, ini akan membuat pertarungan memang di tengah, bukan saja di tengah tapi di belakang, untuk bagaimana mengatasi Liverpool yang sangat kuat dengan Mo Salah ada di kanan, bukan saja ada Trent, atau menempatkan Mane di kiri, atau ada Jota di sana. Mereka bukan saja bergantung kepada Robo. Ini yang harus diantisipasi juga oleh 3 pemain belakang, Aspi, Rudiger, dan Silva. Sementara bagi Liverpool, mereka juga memang harus bisa melihat. Selain saya katakan tadi ada Havertz, ada Mount, bahaya dengan Loftus-Cheek-nya, tapi bagaimana pergerakan dari James dan Alonso ini harus juga diantisipasi dengan baik oleh Trent dan Robo. Nah, di tengah kita tidak tahu siapa yang akan dimainkan. Pasti maksudnya di back tengah bagi Liverpool pasti salah satu jatah adalah VVD. Dengan kemungkinan terbesar adalah Konate yang akan mendampingi VVD di depan Alisson Becker. Jadi starting 11 masing-masing baik dari Chelsea maupun dari Liverpool ini starting 11 yang pasti sudah dipikirkan matang oleh kedua pelatih. Ini duel antara dua pelatih asal Jerman. Tuchel di pihak Chelsea dan Klopp di kubu Liverpool. Dua-duanya punya cara pemikiran yang cerdas. Kita akan lihat nantinya apakah akan pertandingan ini juga harus dilakukan perpanjangan waktu ketika waktu normal kedudukan sama, tidak ada gol, atau sampai ke adu penalti. Pasti Chelsea akan habis-habisan karena ini kesempatan mereka untuk bisa meraih satu-satunya trofi setelah mereka gagal di UCL, juga gagal di Carabao, dan mereka tidak mampu bersaing dalam perebutan gelar juara di IPL karena ini hanya menjadi milik bagi City dan Liverpool. Makanya mereka akan mati-matian untuk bisa mengalahkan Liverpool, apalagi mereka terdorong ya, terobsesi besar untuk melakukan pembalasan yang saya sudah bahas di awal di Carabao Cup. Disinilah kesempatan buat mereka untuk melampiaskan semuanya untuk bisa mendapatkan piala. Apalagi mereka juga sudah dengan owner yang baru yang pasti akan menyaksikan, akan menonton duel The Blues ini untuk menghadapi The Reds, dan mereka ingin memberikan kado kepada owner baru tentunya yang menggantikan Roman Abramovich pada musim depan kalau mereka bisa menjadi juara di FA Cup. Namun sekali lagi, ini Liverpool, tim yang lagi bagus, tim yang punya pertahanan baik, lini tengah oke, dan juga di lini depan yang sangat tajam. Dan ini pasti semua pemain Chelsea atau Tuchel tahu. Mo Salah
Jota dan Mane ataupun dengan Luis Diaz, ini sangat kuat, sangat tajam di Liga. Di Liga saja Mo Salah sudah membuat 22 gol, sementara Mane dan Jota itu masing-masing membuat 15 gol. Berarti total sudah ada 52 gol hanya dengan 3 pemain ini. Sangat tajam, sangat kuat sekali. Ini yang akan menjadi pekerjaan berat bagi 3 pemain belakang, Rudiger, Silva, dan Aspi, untuk bertarung mengatasi jika Klopp memainkan Salah, Mane, dan Jota lebih awal. Termasuk dengan Luis Diaz yang menjadi super sub, pemain juga yang paling berbahaya. Namun Luis Diaz ini bisa dimainkan lebih awal juga dengan menarik Mane untuk menjadi pemain yang ada di tengah, sementara di kanan tetap dengan Mo Salah. Semua tergantung dari Jurgen Klopp melihat segala kemungkinan yang ada, karena lini depan dari Liverpool ini memang sangat mengerikan, sangat menakutkan. Tapi mereka tetap harus mengantisipasi dengan ambisi besar yang pasti akan datang dari The Blues untuk bisa meraih trofi di Piala FA, karena mereka ini menginginkan Piala FA ini yang gagal dalam 2 musim beruntun belakangan ketika mereka tumbang dari Arsenal dan dari Leicester. Sementara bagi Liverpool juga ingin meraih, karena terakhir Liverpool juara di Piala FA ini pada 2005-2006 ketika mereka bertarung melawan West Ham di final, bermain 3-3 dan kemudian mereka menang adu penalti 3-1 lawan West Ham. Selebihnya mereka tidak pernah juara lagi di Piala FA, dan ini kesempatan Liverpool akan habis-habisan. Mereka ingin bisa menjadi juara FA dan juga di UCL, di samping masih memberikan harapan buat mereka untuk bertarung menjadi juara di IPL, walaupun terasa sangat berat karena City ada di atas dengan 3 poin. Kita akan tunggu siapa yang akan memenangkan di Piala FA pada tahun ini, dan Anda silakan memberikan komentar yang santun tentunya, untuk bisa melihat siapa yang menurut Anda akan memenangkan pertandingan. Skornya berapa? Skor akhirnya berapa? Seperti biasa, PT SKA Prima Eva akan memberikan giveaway dengan produk-produk Leones yang keren. Ada kaos yang Anda akan dapatkan, ada 2 kaos yang akan Anda dapatkan, dengan sendal-sendal yang juga baik ya, dari Porto, Black Tree, dari Hawaii Army. Ini dari produk Leones yang akan menjadi milik Anda. Jadi ada 3 pemenang nantinya untuk dipilih kalau benar bisa menebak skor akhir di final Piala FA antara Liverpool dan Chelsea. Kita tunggu hasil akhirnya nanti malam. Ciao.